sahabat-sahabat semuanya, bersama orang Ciamis semuanya. Kita menuju perjalanannya akan menyusuri beberapa gua yang ada di desa Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Bersama rekan-rekan Kalakai, juga Pak Kades Cikupa ya, Pak Endi, yang akan menemani kita semua untuk melihat ataupun membedah terkait masalah goa yang ada di wilayah Cikupa sini. Informasinya sangat banyak goa, sehingga kita akan telusuri sampai sejauh mana, terus bagaimana keindahan gua tersebut. Katanya sih ini gua jarang terjamah oleh manusia ya, tapi kita tetap akan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Doain kita semuanya agar kita selamat dan tentunya bisa membuat konten, menunjukkan video buat kalian semuanya. Sudah sekian lama kita tidak menguji tukur. Hari ini kita tukur lagi untuk lihat guha yang ada di Desa Cikupa, Kecamatan Banjaranyar. Oke guys, uji tukur dulu. Kita udah mendekati gua yang pertama akan kita kunjungi. Assalamualaikum. Pun kacang rumohon kabatari anu ngabigeus dia guha kabatari anu ngabigeus dia leuwih. Sini kuring amit ampun nya para lu. Yuk ka tujuh ke heula. Sikep yul. Ini gua pertama yang kita kunjungi bersama rekan-rekan Kalakai. Pun kacang rumohon kabatari nakok atuh bari nakok. Kieu tuh. Aduh, kira aing napas ya. Maka aing sayang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun punten atuh kasepuh ka anom ka sadaya nu ngageugeud di dieu. Isim kuring ti grup Kalakai bade ningali ieu guha. Mohon pamit nyuhunkeun izin teu keng aya ganggu, teu keng aya nanaon. Sim kuring teu aya sanes. Cuman hoyong ningali keagungan, keanggihan alam dunia ieu, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan nu ngageugeud di dieu, nu calik di dieu, sim kuring nyuhunkeun izin ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Tuh yang arulin ke luhur coba dia tentong itu. Ulah ikut bagi Tentong gitu. anu teh bawa baterai beharap. Cuma baterai. Kita akan masuk ya ke dalam ini. Untuk jalannya sudah terbentuk tangga-tangga seperti ini. Nah, untuk ekstralatnya seperti ini. Wah, sangat luar biasa. Jadi kalau kita ngasih kita kami kamera ya. Pencahayaan kurang. Ayo tobong kan? Tobong. Bong. Yuk terus. Mang Tobong. Ini kurang lebih ada turun 20 meteran lah. Turun ya, oh ya. Turun. 20 meter turun dulu. Cuman untungnya ini untuk turunnya ini sudah dibentuk tangga-tangga seperti ini. 40 anak tangga. Ada 40 Kurang lebih. 40 anak tangga kata Pakku ya. Ada 20 meter. Ini dalamnya gelap sekali. Banyak air, Pak. Itu banyak sekali sih. Ini di dalamnya sangat lebar, lalu luas sekali ya. Cuman sayangnya pencahayaan di sini kita bawa alat senternya kurang memadai sehingga
pencahayaannya agak sedikit kurang dan mengganggu pemandangan juga ya. Kebanyakan kita menggunakan senter yang ada di handphone saja. Nah, sebetulnya di keindahannya ini stalagmitnya juga seperti ini, udah sangat indah sekali. Ini usianya udah berapa abad nggak tahu. Tuh kesananya wah luar biasa. Sebenarnya kita apa yang dikatakan ini gua wayang ini kayak terbentuk kayak wayang gini. Sebenarnya ini cuma stalaktit aja. Jadi kalau wayangnya sebenarnya ada. Kayak ada di luar tadi, kayak bentuk wayang gitu loh. Berdiri gitu ya Pak Kayak gini, seperti ini. Tadi tapi ada bentuk kayak wayang gitu. Jadi orang menamakan itu gua wayang karena ada apa namanya? Ada yang bentuknya seperti wayang. Kalau nggak salah itu kayak kanoman. Jadi, mirip kanoman sama ini ada apa namanya itu? Pakai bentuk-bentuk. Padahal mah cuman gini aja tadi pembentukan dari air itu. Stalaktit ini. Air turun lagi gitu. Jadi ya benar-benar ini alam lah. Dan ini tahu berapa ratus atau ribu tahun sampai segini. Ini aja kita lihat nanti nih. Masih hidup. Ini masih hidup tuh. Masih memanjang. Namahan. Ini sudah ada pencopotan lagi tuh sedikit. Oh. Nih lagi ini masih hidup tuh. Kalau airnya masih menetes itu masih hidup, masih ada. Ini akan terbentuk lagi nih, seperti ini terbentuk lagi. Ada terbentuk terus. Yuk, ayo kita Terus memanjang berarti ya. sebelah barat. Berarti yang terbentuk semacam wayang itu semacam seperti ini ya? Iya. Cuman udah ada bentuk-bentuk semacam wajah-wajah semacam wayang gitu, kayak kanoman gitu. Kalau ini belum ya berarti yang di dalamnya ya? Ini kayaknya stalagmitnya. Kalau itu kesananya masih ada lubang nggak, Pak? Lubang tapi udah buntu. Tertutup ya? Iya, tertutup. Tapi masih ada yang ke barat masih panjang nih. Ini kurang lebih dari sana itu ada 40 meter ya, kurang lebih 40 meter dari pintu ya, dari pintu masuk sampai Tapi ke... stalagtit atasnya ini masih bagus tuh. Masih belum terganggu. Ini bagus nih. Coba yang ini tuh. Nih kayak apa? Kayak lampu dulu gitu kan. Lampu orang cukup pama damar gembreng di sana. Jadi bentuk-bentuknya itu ada semacam ukiran-ukiran gitu kan. Ini gua wayang ya? Gua wayang. ya. Tadi di depan itu ada, tadi nggak di kamera ya, ada yang di atas itu kayak wayang gitu. Indah sekali, Bos. Stalaktit. Hah? Apa? Ada kerak dulu mah. Ah, itu mungkin ya. Coba center lagi. Apa gitu. Padahal cuma Tajum. Ini berada di ruang atas ya. Terbentuk indah sekali. Coba yang itu tuh. Nah, yang kecil nah. Tajum yang kecil. Itu bentuk seperti ini. Ini berarti bentukannya tapi original ya, dari alam Pak ya. Tuh, udah terbentuk, makanya ini gua disebutkan gua wayang ya. Di atasnya di sana. Kalau orang Jepang itu Di atas sana ada ruangan juga. kayaknya ada tapi kecil. Tuh. Ini kan kalau orang Jepang wah ini kayak wayang ini gitu. Sebenarnya cuma bentuk stalagtit aja. Tuh. Ini ya yang aneh ini berapa ribu tahun. Ini kayak apa gitu. Yang ini. Itu kan muncul air, nanti terbentuk terus. Semacam salju. Oh iya. Itu terang. Ini bentukan baru berarti ya. Bentukan batu. Jadi nanti Terus membentuk. muncul terus Muncul lagi, nanti kan itu jadi bentuk stalagtit lagi gitu. Terus selagi masih ada air yang menetes, pasti ada stalagtit. Ya, Pak Joy. Nah, itu yang atas tolong diterang kasih terang center. Nah, ini stalagmitnya
hiasannya luar biasa, sangat indah sekali ini. Kayak irisan hati gitu kan. Iya. Nah, ini Faijul. Agak sedikit seperti sirip ikan juga ya itu ya. Ada yang serpikan. Nah, ini. No. Tuh, sangat luar biasa. Mukirna kumaha ieu Pak semuanya. Sungguh-sungguh alami sekali. Sayangnya kita lampu penerangannya kita kurang. Jadi untuk mendetail visual kita agak sedikit kekurangan. Tapi mudah-mudahan nanti kita edit agak sedikit bisa kita terangkan ya, kasih terang. Nah, ini seperti ini nih atasnya. Ini benar-benar original dan masih ada tetesan-tetesan air yang turun. Ada tetesan. Kita lihat di bawah aja tuh. Wah, kamera itu juga kena air ya, kena tetesan air. Tuh. Itu ya yang bolong-bolong itu tetesan air dari sekitar tadi. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini ada tetesan ini dari tetesan air dari stalagmit sana ya, dari atas hingga bolong seperti ini di bawah. Banyak, Pak, terus. Banyak sekali tuh. Ini bolong-bolong seperti ini. Ini oleh air ini. Lubang lagi ya. Ini kecil nih. Nah, Mang Cepoy ini kayaknya agak masuk nih. Kegedean. Itu masuk untuk ke ruangan kedua. Ruang kedua ya. Di lubangnya cukup satu orang yang Satu-satu. Kita masuk guys. Yuk, masuk. Paku. Bismillah, kita masuk ya. Nah, ternyata ketika sudah masuk ke dalamnya, ini lebar juga ini ruangannya. Nah, ini guys. Ini stalagmitnya ini. Tuh, seperti ini. Ini masih dalam Pak, masih. Ini yang ruangan kedua itu kurang lebih ini 40 meter persegi ada ya? Kurang lebih 40 meter persegi lah. Itu di bawahnya apa? Itu semacam kolam, Pak. Ini dulu kan ada bekas galian diperbaiki. Oh. Lantai buka anu asli nama pilihnya. Ini luar kecil tapi bukan luar yang gede kayak di Pangandaran gitu. Tuh ada kelawarnya, banyak kelawar ya. Ayo. Jadi satu goa ini ya, ada beberapa ruangan. 1, 2 ini ruang kedua ya. Ruang kedua dan kita masuk untuk memasuki ruang ketiga. Nah, di ruang ketiga ini kita mendapatkan semacam gapura juga, semacam pintu masuk nih. Ada sebuah sekatan pintu masuk. Ini seperti ini. Dan kesananya masih ada ruangan besar. Ini nih startnya yang dekat ini, dekat nih. Tuh. Ini sampai dulu ini sampai ke bawah. Itu ada dirusak tuh. Ini rusak tuh. Ini rusak satu. Ini kayaknya udah rusak lagi nih. Ini rusak nih satu. Ini kalau nggak rusak itu udah panjang kayak seperti ini nih, yang ini nih. Ini bos, seperti ini bos. Ini batu ya ini, Batu bukan pohon ini. Ini benar-benar batu. Hiasan alam. Buat pupuk. Jadi teman-teman kita ngambil dari sini nih. Tuh banyak kelelawar tuh di atas tuh. Enggak cengeng. Jadi kotoran-kotoran ini diambil oleh masyarakat sekitar ini. Ini kayak gini Pak Jul, itu ada semacam kandungan fosfat. Boleh lihat ya, Pak? Tuh, banyak. Jadi kayak bacaan. Anu guys nyambung jadi nanti itu tuh. Nyambung ya ternyata nyambung. Memang harap sih seperti ini ujungnya. Oh.
teh nu ieu jeung nu ieu ge nyambung deui. Hidup ka sabaratus tahun. Tuh macam itu tuh. Parah. Di pemandian air panas itu pernah. Saya dulu, saya ini ya kandungan lah kandungan. Kalau sekarang ada. Kalau di sini kan, kalau di sini murni fosfatnya. Terus seperti ini kan, masyarakat menggunakan untuk campuran kalau ini untuk menambah pH sama bawah. Udah sekali kan bos, tuh bos. Karena kita kapur kan. Kalau kapur itu ini mengandung apa? Mengandung dosa dulu. Kalau yang di bawahnya itu kita hampir habis. Bukan layar orang nuturkeun. Tuh kelelawarnya kan. Kalau dulu mah lebih banyak, kelelawar lebih banyak seperti ini. Karena mungkin terusik oleh yang tiga, ini kurang lebih 20 meter lagi nih. Ruangannya 20 meter cukup lah. Kalau orang mau masuk itu 20 orang kita cukup lah. Tapi tidak bisa langsung masuk, harus tunggu di luar dulu. Masuk 20 gitu. Jadi rencana ke depan Pak Kubu ini mau seperti apa kan? Rencana ke depan itu dengan adanya wisata yang ada di Cikupa tadi. Pertama kita masuk gua ini dulu, masih banyak gua-gua yang lain, bukan hanya gua wayang ini, masih ada gua Awi, gua Angin, gua Dasan, gua apalagi beberapa gua masih ada. Cuman yang bisa dipakai atau pakai bermain itu cuma beberapa gua, paling 5. Karena yang lainnya itu ada yang turunnya pakai tambang, ada yang susah turunnya lah. Tapi kalau oleh orang-orang biasa seperti kita ini nggak pakai alat nggak bisa turun. Sebenarnya di Gua Habik itu masih banyak. Cuman yang dipakai untuk berwisata seperti ini. Kemudian ke depan saya maunya kita turunnya di atas itu. Nanti turun beberapa gua yang dilewati, mungkin ada 5 gua lah. Cuman yang kita sekarang kita lihat paling 2 gua, karena 2 gua udah capek. 1 gua itu memerlukan waktu kurang lebih ya 1 jam. Sama berjalannya 1 jam. Kalau kita yang di gua nanti yang di bawah itu ada air yang mengalir di bawah, itu luasnya itu hampir 120 meter. Hampir 120 meter. Jadi tidak dekat seperti ini. Kalau yang di bawah itu nanti kita lihat yang di bawah. Kalau gua angin memang yang tadi itu kita belum masuk, kecil sebenarnya cuman maksudnya untuk nggak panjang gitu. Luas tapi nggak panjang seperti ini. Kalau ini kan ada ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga. Tapi ruang ketiga ini kan berbeda-beda tadi dengan statis yang ada di ruang pertama. Kita kalau kita masuk ke sini belum ada apa-apa, belum ada safety-nya belum. Mudah-mudahan Pak Jul, mudah-mudahan ke depan dari desa kita sudah menganggarkan untuk safety untuk baju, terus untuk helm dan untuk lampu ini seperti ini. Ayo kita jalan lagi. Tuh. 45 menit tadi kita di Rembang. Ninggalin kalau berharap pukul kalau tinggalin. Osdi tidak gurdi. Kabatur awas uring ti poleset.
ini gua di tanah milik desa Pak Jo. Di tanah sebelah kita kurang lebih ada 30 hektar atau 40 hektar. Tapi tanah desa ini tidak bisa diganggu untuk tanaman-tanaman masyarakat. Hutan lindung, Pak. Ya semacam hutan lindung tapi tanahnya tanah desa. Kalau kita ke barat itu banyak kayu-kayu yang besar. Kita tanami kalau di sini picung lah. Picung namanya picung naon sih? Bahasa Indonesia. Picung ya? Picung ya? Picung. Untuk kedap air berarti Pak Ku ya? Untuk kedap air karena ini penyerapan air kalau musim hujan musim kemarau itu hampir satu dusun itu ke Cimenda. Ngambil air dan mandi. Nanti kita lihat nanti. Siap. Ini ada betul, moy. Mantap. Mukarek datang. Yup. Ini sudah dingin. Jadi lubangnya itu kalau kita lihat cuman 1 meter kali 1,5. Cuman kalau kita masuk satu orang lewat pertama. Tapi ke dalamnya itu ada 120 meter dan tingginya itu ada 15 meter aja men. Harus merangkak berarti ini Pak Ku? Enggak. Hanya merangkak lah. Jongkok. Jongkoknya cuma 10 meter. Licin. Pun sapun kasang rumupun kabatara. Enggak, tuh. Nah, tuh. Oh. Ini posisinya seperti ini guys. Kita masuk harus jongkok dulu ya. Ini kurang lebih 10 meter lah, 10 meter betul. Tegap lagi ini. Jadi licin. Tidak kor. Nah, yang mulai seperti ini. Itulah, aduh, nyari tempat mana? Yuk. Nih, Mang Cemoy. Baru nongol dari liang. Sampai gas. Ini baru pintu pertama kita masuk. Nanti di sekolah lawar, di bawahnya itu ada sungai. Di bawah gua ini. Terus tapi masih panjang. Ini kalau kita lihat 10 meter, 20 meter, ini hampir 120 meter tuh. Ini tembus ke dalam. Enggak, kita keluar lagi. Iya. Wah, ini dulu juga kayak sebelah. Iya mana itu teh arana teh. Staratif. Lain seribuhan. Asa di Indomaret ini bisa. Mas Bos. Awas, hati-hati. Hati-hati, ini ada jurangnya ke bawah. Nah, lubang asli pertama ketemu buah ini. Iya. Di mana? Nah. Ini lubang di dalam atas ini atas. Ini naik lagi. Wah, Lubang asli nanti itu tuh. Jadi itu mah lubang buatan.
Nemu naik itu aya. Oh iya tuh udah ada kelihatan Pak Ajil. Udah kelihatan apa? Sinar matahari. Kita dulu pertama masuk pakai tambang. Oh, sana pelaku ya. Pakai tambang dulu. Lorong sana. Oh. Buruk, kalau tidak air turun. Kalau kita bawa tambang mah kan tinggal apa nanti mah. Manusia orang lah susah. Ya kalau ya. Kayak itu tuh. Aman, iman. Anu kalau kita kan anu ayat saya. Ada garam di Ganung sebenarnya Lebih tinggi. Sopir mojo. Coba. Mana? Ayo. Kuleta. Kenyot. Nya tiis. Bukan asin kan. Ternyata di Gua Awi ini ada sebuah lubang lagi berbeda arah di dalamnya ya. Katanya kata Pak Kuwu ada semacam aliran sungai di bawahnya. Kita melihat ke sana, Bos. Beda. Oh iya, ada gemuruh air. Gemuruh air. Hati-hati, licin. Wah. Di dalamnya itu banyak terdapat lorong-lorong. Di atasnya ada lorong seperti ini yang dihuni oleh ribuan kelelawar ya. Coba. Itu banyak sekali kelelawarnya. Jumlahnya mungkin ribuan ini ya. Jadi setiap lorong yang ada di sini itu dihuni oleh kelelawar. Kelelawar dengan bentuk ukuran yang kecil-kecil sih. Tapi banyak. Semakin terdengar aliran sungainya. Tuh, guys. Coba dengar. Aliran sungainya semakin terdengar. Ini masih tinggi. Coba. Tuh. Ke sana ya. Kayak itu dari atas ke dari bawah ke atas itu ada 10 sampai 15 meter. Hati-hati di sini. Ada sini dah. Tapi itu bisa kena ojai. Cuma kalau cuci tangan atau di rumah sana banyak ikan di nyata. Hati. Turunnya licin, Bos. Licin, guys. Takarinya bong-bong kali, Bos. Licin, Bos. Ya, ada aroma-aroma seperti itu. Apa dari kotoran kelelawar apa bukan? Itu ya? Ini kayaknya kalau yang gua yang tadi nggak terasa baunya. Menyengat ya. Bau kelelawarnya sangat kuat di sini. Nah, ini arus sungainya. Ini berada di bawah lorong. Yuk, turun. Dari Barota. Sungai naon ya? Terus Aing bong. wah. Om, nggak apa-apa, Om. Hati-hati. Fokus, euy. Hati-hati. Baik, fokus awas. Licin. Oh, aya tina arus cai ta katincak kumang tobong. Arus saya itu setelah itu ya. Ya aman lewatnya lah dari. Yuk cari yang aman jalannya. Ini apa? Air yang mengalir nanti kita lihat ke sumber mata air yang ada di orang Cikupa itu malaikat Cimenda. Jadi Cimenda itu air yang endah katanya. Karena setiap tahun itu air ini nggak pernah surut.
Malahan setiap satu dusun Mulyasari itu hampir mempergunakan dari ini. Ada satu RW dari RW Mekarsari, satu dusun dari Mulyasari. Jadi dimanfaatkan oleh warga Pak air ini. Jadi, kalau musim kemarau ini airnya itu jernih. Tapi kalau musim hujan mungkin seperti ini tadi air hujan masuk ke sini memang kotor. Tapi indahnya Cimendah itu di waktu gini kemarau. Airnya jernih banget tuh. Ayo kita. Di dalam gua, bos, ini airnya sangat jernih sekali. Lihat. Kalau dulu mah Pak Jul, di bawah itu katanya ada ikan kayak belut gede gitu, lubang kurang cukup. Namun itu sidat kan, bang. Sidat. Ya, ikut sidat. Jadi Macam sidat ya. Jadi di sini di aliran sungai ini ada yang namanya kata orang Cikupa bilang itu lubang yang gede tapi pondok, pendek. Itu yang dikeramatkan. Jadi kalau dia menemukan itu, gak pernah ada yang ngalah, ada yang ambil. Coba nanti. Jadi biarkan saja kalau nemuin yang itu. Walaupun kita ditarik sama beda gitu. Jadi masa sih orang-orang Cikupa bilang teh lubang segede betis bisa ditarik sama Kail kecil yang untuk benter, kecil ganjil segede. dan wader gitu ya. Jadi kalau misalkan pengunjung menemui jenis ikan seperti itu, Jangan diambil. abaikan saja berarti Pak Ku ya. Jangan diambil. Kalau orang sini itu ada minta tumbal katanya. Kalau mau diambil minta tumbal, tapi wallahu alam lah. Cuman ya mungkin oke. Karena gini, kalau memang seperti itu, kata saya mah itu bagus karena untuk menjaga ekosistem. Jadi jangan sampai yang lauk-lauk ini ikan-ikan sini habis semua. Kalau dulu mah di sini masih banyak dulu mah. Katanya dulu di sini kalau kita tepuk tangan ke air itu seperti ini nih. Ikan pada nyamperin berarti ya. Nah, seperti ini. Katanya tadi ada ikan sidat atau lubang segede-gede gini nyamperin kan gitu. Nyamperin kita. Tapi kalau sekarang udah nggak ada ya Pak. Ya tadi tangan-tangan jahil itu. Cuman kalau yang tadi yang lubangnya yang gede itu tidak mau dia juga. Nanti kita lihat lubang di airnya. Nah, tepuk-tepuk air di sini bisa lubang-lubang yang kecil atau ikan-ikan yang kecil itu bisa muncul sampai kalau dulu mah. Nah berarti kalau saluran yang itu berarti itu keluar dari gua ini Pak Dari Ku. gua ini Masuk ke Sungai Cimendah. nanti kita lihat sungai Cimendahnya. Kalau sumber mata air yang masuk ke sini berarti ini benar-benar resapan air dari atas gua. Ini. Jadi kita juga tidak tahu sumber intinya itu di mana gitu. Tapi ya kalau keluarnya dari sini berarti ya. Ciamis semuanya. Nah, ini adalah gua apa Pak Ku? Gua Awi ya. Yang mana di dalam gua ini terdapat sebuah saluran air semacam selokan ya di bawah tanah. Dan konon katanya mata air ini dimanfaatkan oleh warga sekitar yang ada di bawahnya di sana sebagai kebutuhan sehari-hari untuk penanganan air bersih. Apalagi saat kemarau katanya itu warga hampir dari 2 dusun itu ngambil airnya dari sumber mata air ini. Nah kita juga belum tahu dari mana sumber mata air ini datang ya. Kata Pak Kades sendiri ini mata airnya dari sini belum diketahui dari mana. Yang jelas ini keluar dari dalam gua ini dan masuk juga ke pinggir-pinggir gua ini hingga keluar ke sana, ke aliran sana. Nah untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke lokasi ini, silakan Anda datang ke Desa Cikupa dan minta diantar aja oleh Pak Kuwunya. Nah nanti juga untuk beberapa gua ini akan dijadikan sebuah destinasi wisata di Kabupaten Ciamis yang akan disuguhkan untuk para wisatawan. Selain daripada gua, di Desa Cikupa juga ada pemandian air panasnya guys. Jadi itu Anda harus berkunjung ke sini. Banyak gua, ada lebih dari 20 gua. Cuman ada beberapa gua yang tidak diperbolehkan untuk dimasuki atau dikunjungi ya. Obat badannya kelebihan. Jadi tukangnya ketika ditinggal cepat tuh.
Ini yang sudah pada kelelahan. Oh, tidak. Masih kuat. Wajah lelah coba lihat. Oh, tidak. Masih kuat. Wajahnya sudah menggentel alias genet. Tahu dia. Udah kesang. Capek, guys. Alamku Indonesia kita Cikupa kita Jaya air terjun panas air terjun turut pengantin terletak di Cikupa di sana dan apalagi yang kau nistakan ya Allah menyambut bulan Ramadan bisa ngabuburit di Cipanas bisa ngadem di tempat pemandian air panas bisa ngadem di Curug Pengantin Cipanas.